وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabi al-fiqh al-asma'il husna as-samin ashar, Allahu al-ilahu. Laqad taqaddama ma'ana syai'un minal muqaddimati at-ta'siliyyati wal qawaidil 'ammati في فقه أسماء الله الحسنى وهذا أوان الشروع في شرح ما تيسر من أسماء الله ومن الله وحده يستمد العون ومن الله وحده يستمد العون ويستمنح التوفيق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Qala al-musannif hafizahullah, Allahu al-ilah. Para ikhwah sekalian, para hadirin, hari ini kita mulai masuk mempelajari tentang nama-nama Allah Jalla wa Ala. Adapun nama Allah yang pertama, Allah al-ilah. Laqad taqaddama ma'ana syai'un min al-muqaddimati at-ta'siliyah. Telah berlalu kita bersama-sama mempelajari beberapa bagian daripada muqaddimah ta'siliyah sebagai landasan dasar wal qawaid al-'ammah. Kita telah melewati kaidah-kaidah umum fi fiqh asma'illahil husna, di dalam memahami nama-nama Allah yang bagus, yang indah. Wa hadza awanus syuru', dan ini adalah permulaan kita dalam fi syarhi ma tayassara, menjelaskan apa-apa yang Allah mudahkan bagi kita min asma'illah, dari nama-nama Allah. Wa minallahi wahdahu yustamaddul aun, hanya dari Allah sematalah kita memohon bantuan. Wa yustamnahu taufiq, dan hanya kepadanya semata kita bermohon taufik. Inna usul al-asma'il husna allati tajma'u fi dilalatiha ma'ani sa'iri asma'illahi salasatu asma'in wahiyya Allahu war-Rabbu war-Rahman. Fahadhil asma'u thalasatu tantadimu fi dilalatiha jami'u asma'illah wa asma'ullahi taduru 'alaiha wa tarji'u ilaiha. Inna usul al-asma'il husna, sesungguhnya dasar-dasar nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia itu, allati tajma'u fi dilalatiha ma'ani sa'iri asma'illah, yang mengumpulkan makna-makna seluruh daripada nama-nama Allah. Salatatu asma', ada 3 nama. Jadi seluruh nama-nama Allah yang banyak itu akan merujuk kepada 3 nama ini saja. Wahya Allah war-Rabbu ar-Rahman. Alangkah banyaknya nama-nama Allah Jalla wa Ala, yang Allah sebutkan 100 sekian lebih, dan semua nama itu akan senantiasa dari sisi maknanya merujuk kepada 3 nama ini, Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Fahadhil asma'u thalathatu tantadhimu fi dilalatiha jami'u asma'illah. Maka 3 nama inilah seluruh makna daripada nama-nama Allah yang lainnya merujuk kepadanya. Wa asma'ullahi taduru 'alaiha wa tarji'u ilaiha, seluruhnya kembali kepadanya. Naam. Fasmullahi mutadamminun li sifatil uluhiyyah, wasmur rabbi mutadamminun li sifatir rububiyyah, wasmur rahmani mutadamminun li sifatil ihsani wal judi wal birr. Wa ma'ani asma'illahi taduru 'ala hadha, wa qad ijtama'at hadhihi al-asma'u ats-thalathatu fi suratil Fatihah ummil Qur'an. Bagaimana seluruh nama-nama tersebut maknanya tercakupi oleh 3 nama ini? Beliau berkata, hafizahullah, fasmullah, maka nama Allah mutadamminun li sifatil uluhiyah, dalamnya terkandung sifat al-uluhiyah.
Wasmur Rabb mutadamminun li sifati rububiyah. Nama Rabb terkandung dalamnya sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifat uluhiyah? Sifat uluhiyah adalah sifat yang dengannya Allah layak disembah sebagai Tuhan. Rububiyah adalah sifat yang dengannya kita mengetahui Dialah Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, pemeliharanya, pengaturnya. Karena Dia yang mencipta, Dia yang mengatur, Dia yang membuat alam semesta ini, maka hanya Dia sematalah yang layak disembah. Itulah namanya tauhidul al-uluhiyah. Keyakinan kita hanya Allah Subhanahu wa taala, ya Al-Khaliq, pencipta, pengatur, pemelihara ini melazimkan kita untuk menyembahnya semata. Menyembahnya semata terkandung dalam nama Allah. Keyakinan kita bahwasanya Allah adalah pencipta alam semesta terkandung dalam namanya Ar-Rabb. Yang ketiga, wa ismur Rahman mutadamminun li sifatil ihsan wal judi wal birr. Adapun nama Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, terkandung dalamnya segala macam sifat-sifat kebaikan Allah, kemuliaannya, kedermawanannya. Dengan kebaikan, kemuliaan, kedermawanannya itulah Allah Subhanahu wa taala kenalkan dirinya kepada kita, dan Dia kirimkan kepada kita Rasulnya. Ya, dengan Rasul tersebutlah kita tahu siapa Allah, kita tahu bagaimana menyembahnya, kita tahu untuk apa kita diciptakan, ya, dan seterusnya. Maka seluruh sifat-sifat kemuliaan Allah SWT, sifat rahmatnya yang diturunkan kepada kita, Hafidh, Dia menjaga kita, ya, Ar-Razik, Dia memberikan kepada kita rezeki, dan seterusnya. Dari nama-nama ini kembali kepada namanya Ar-Rahman. Wa qad ijtama'at wa ma'ani asma'illahi taduru ala hadha. Maka seluruh nama-nama Allah tabaraka taala kembali kepada tiga nama ini, Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Wa qad ijtama'at hadhihi al-asma'u ats-tsalatsatu fi suratil Fatihati ummul Qur'an. Dan ketiga nama ini terkumpul dalam surat yang pertama kita baca dalam Al-Qur'an, itu surat Fatihah, atau disebut juga dengan nama Ummul Qur'an. Jadi untuk memudahkan kita, subhanallah, memahami nama-nama Allah yang banyak ini, semuanya namanya pasti kembali kepada tiga makna ini. Ya, semua nama-nama tersebut akan kembali maknanya kepada tiga nama ini. Apapun juga. Ya. Allah, Ar-Rabbu, Ar-Rahman. Nama contohnya nama Ar-Raziq. Ya, kembali kepada sifat rahmat, sifat rahmat Allah yang namanya diambil daripadanya Rahman. Ya. Nama Al-Hafidh atau Al-Hafidh yang menjaga manusia, Ar-Raqib, dan seterusnya kembali kepada namanya Ar-Rahman. Ya. Segala macam ciptaannya di alam raya ini kembali kepada namanya Ar-Rabb. Segala macam penghambaan yang dituntut Allah daripada hamba agar diserahkan untuk Allah semata kembali kepada namanya Allah. Naam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, i'lam anna hadhihi surata ishtamalat ala ummahatil matalibil aliyati atammu ishtimalin wa tadammanatha akmalut tadammun fashtamalat ala at-ta'rifi bil ma'budi tabaraka wa ta'ala bi thalathati asma'in marja'il asma'il husna was sifatil ulya ilaiha wa madaruha 'alaiha wa hiya Allahu war-Rabbu war-Rahman. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, i'lam anna hadhihi surah, ketahuilah surah ini yakni Fatihah, ishtamalat ala ummahatil matalibil aliyah, dalamnya terkandung segala macam tuntutan-tuntutan yang paling tinggi, atam ishtimal, dengan sempurna, wa tadammanatha akmal tadammun, dan dia benar-benar mencakup secara sempurna. Fashtamalat ala at-ta'rif bil ma'bud, dalam surat ini terkandung padanya at-ta'rif bil ma'bud, Allah kenalkan dirinya, dialah Tuhan yang berhak diibadati, ya al-ma'bud tabaraka ta'ala bi thalathati asma'. Allah kenalkan dirinya yang berhak diibadati dengan tiga nama, marji'ul asma'il husna was sifatil ulya ilaiha. Kepada tiga nama inilah akan kembali semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Wa madaruha 'alaiha wa hiya Ar-Rabbu, Allahu war-Rabbu war-Rahman.
yang mana semuanya itu akan kembali kepada tiga nama Allah, Ar-Rabbu, Ar-Rahman. Nah, wa bunyatis suratu 'alal ilahiyyati war-rububiyyati war-rahmah fa iyyaka na'budu mabniyun 'alal ilahiyyah wa iyyaka nasta'inu 'alal rububiyyah wa talabul hidayah ila siratil mustaqim bi sifatir rahmah wal hamdu yatadammanul umur ats-tsalatsah fa huwal mahmudu fi ilahiyyatihi wa rububiyyatihi wa rahmatihi. Intaha kalamu rahimahullah ta'ala. Wa buniyati suratu 'alal ilahiyyati war rububiyyati war rahmah. Surat Al-Fatihah ini dibangun di atas al-ilahiyyah war rububiyyah war rahmah, di atas tiga perkara, tiga landasan. Pertama adalah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang hanya Dia semata layak disembah. Yang kedua adalah penciptaan Allah terhadap alam semesta ini yang dengannya Dia berhak menyandang nama Rabb. Yang ketiga adalah rahmatnya kepada seluruh makhluk alam semesta. Fa iyyaka na'bud, maka kata-kata fa iyyaka na'bud, hanya kepadamu wahai Tuhan kami beribadah, mabniyun 'alal ilahiyyah, ini dibangun di atas prinsip al-ilahiyah, ketuhanan yang hanya berhak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami bermohon wahai Allah. Ala rububiyah, di atasnya dibangun prinsip bahwasanya Allah berhak menyandang gelar Rabb, hanya kepadanya lah kita bermohon, dan hanya Dia yang mampu mengabulkan dan mengijabahi doa-doa kita. Wa talabul hidayah ila siratil mustaqim bi sifatir rahmah, dan adapun menuntut, memohon, berharap hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing kepada jalan lurus, terkandung dalam sifat ar-rahmah, bi sifatir rahmah. Wal hamdu yatadamman al-umur ats-tsalatsah, dan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah mencakup tiga nama-nama tersebut. Fahuwal mahmudu fi ilahiyatih, dialah Tuhan yang terpuji, yang dipuji dalam uluhiyahnya, ketuhanannya yang berhak diibadati. Wa rububiyatih, terpuji dalam bentuk rububiyahnya sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Dan wa rahmatihi, terpuji dalam bentuk rahmatnya yang Dia berikan kepada seluruh makhluknya. Intaha kalamu rahimahullah. Wa awwalu ma nabda'u bihi min asma'illahil husna ismuhu tabaraka wa ta'ala Allah wa huwa ismun dzakara jama'atun min ahli ilmi annahu ismullahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta wa li hadzal ismi khasa'is wa mizat ikhtassa biha. Wa awwalu ma nabda'u bihi min asma'illahil husna ismuhu tabaraka ta'ala Allah, maka nama yang pertama daripada nama-nama Allah yang husna, yang baik itu, kita mulai dengan nama Allah. Huwa ismun dzakara jama'atun min ahli ilmi annahu ismullahil azam, dialah nama yang disebutkan oleh sebagian ulama sebagai nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'iya bi ajab, yang nama tersebut jika kita berdoa meminta Allah dengannya, Allah akan kabulkan. Wa idza su'ila bi a'ta, yang kita bermohon kepada Allah sesuatu Dia akan berikan. Wa li hadzal ismi khasa'is wa mizatun ikhtassa biha, dan dia memiliki khususan yang hanya dimiliki oleh Allah SWT dalam namanya ini. Famin khasa'isi hadzal ismi annahu al-aslu li jami'i asma'illahil husna wa sa'irul asma'i mudafatun ilaihi wa yusafu biha. Baik. Famin khasa'isi hadzal ismi, di antara kekhususan nama Allah Jalla wa Ala ini, apa kekhususannya? Pertama, annahu al-aslu, dialah asal li jami' asma'illahil husna, untuk semua nama-nama Allah al-husna. Wa sa'irul asma'i mudhafatun ilaih, maka semua nama-nama Allah yang lainnya itu menyandar kepadanya. Wa yusafu biha, disifati dengannya. Qala Allah Ta'ala, Qala Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wa qala ta'ala, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Wa qala ta'ala, wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyhadah huwar rahmanur rahim.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كمل. ويقال الرحمن الرحيم الخالق الرزاق العزيز الحكيم من أسماء الله ولا يقال الله من أسماء الرحمن الرحيم أو من أسماء العزيز ونحو ذلك. Jadi semua nama-nama Allah itu nyandar kepada nama Allah semuanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Qala ta'ala, Allah berfirman, walillahil asma'ul husna. Sesungguhnya Allah dialah pemilik nama-nama yang banyak, yang seluruhnya baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Di ayat ini Allah menyebutkan Allah memiliki nama-nama. Maka semua nama-nama itu akan menyandar kepada Allah, kembali kepada Allah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Dia. Dialah pemilik semua nama-nama yang baik. Berarti semua nama-nama baik tersebut menjelaskan Allah. Kemudian wa qala ta'ala, Allah berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah, Tuhan yang tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Dia. Alimul ghaibi, dialah Tuhan yang maha mengetahui perkara yang ghaib, wasyahadah, perkara yang tampak. Ya, karena seluruh perkara ini hanya dua. Ada perkara yang tampak oleh kita dan ada yang tak tampak. Kita hanya mengetahui yang tampak, Allah mengetahui segala yang tampak dan tak tampak. Ya, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, huwar rahmanur rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di sini disebutkan huwallah, dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Dia semata. Dialah Tuhan yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang tampak. Dialah yang memiliki nama Rahman, memiliki nama Ar-Rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Diulangi lagi dalam penekanan, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia. Dan dialah Allah Al-Malikul Quddus, Sang Raja Al-Quddus, ya. Dialah Tuhan yang maha suci dari segala macam bentuk, ya, kekurangan. Al-Quddus, As-Salam, Tuhan yang maha selamat dan menyelamatkan hambanya, selamat daripada segala macam cercaan dan celaan, hinaan. Al-Mu'minu, Tuhan yang memberikan rasa keamanan. Al-Muhaiminu, Tuhan yang senantiasa memberikan kepada manusia, ya, waktu tangguh. Al-Azizu, Tuhan yang maha perkasa. Al-Jabbar, ya, Tuhan yang maha kuat. Al-Mutakabbir, Tuhan yang memiliki sifat kesombongan. Subhanallah, maha suci Allah amma yusyrikun, daripada apa-apa yang mereka sekutukan. Huwallahu, kembali, dialah Allah. Siapa Allah itu? Al-Khaliqu, Tuhan yang memiliki nama Al-Khaliq sebagai pencipta. Al-Bari'u, yang membentuk makhluk. Al-Musawwiru, yang melukis makhluk, menggambar makhluk dengan bentuknya masing-masing. Lahul asmaul husna, baginya seluruh nama-nama yang baik. Wa yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim, yang bertasbih memujinya segala yang di langit dan yang terdapat di bumi, dan dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka seluruh nama-nama tersebut adalah merupakan penjelas bagi nama Allah, nyandar kepada nama Allah. Wa yuqalu ar-Rahmanur Rahim al-Khaliqur Raziq al-Azizul Hakim min asma'illah. Karena itulah kita mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Aziz, Al-Hakim, semuanya dari nama-nama Allah. Wala yuqalu, bukan kita katakan sebaliknya, Allah min asma'ir Rahmanir Rahim. Allah itu adalah merupakan bagian daripada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak, itu terbalik. Ya, min asma'il Aziz, atau kita katakan Allah dari nama, ya, dari namanya Al-Aziz wa nahwi dzalik dan seterusnya. Bukan. Ya, tapi dari nama, seluruh nama-nama tersebut kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini kekhususan pertama. Wa min khasa'isi hadzal ismi
أنه مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي هي صفات الجلال والكمال والعظمة فهو الاسم الذي مرجع سائر أسماء الله الحسنى إليه ومدار معانيها عليه. Yang kedua, wa min khasa'is hadzal ismi, di antara khususan nama ini, nama Allah, annahu mustalzimun li jami'i ma'anil asmaul husna. Bahwasanya seluruh makna daripada nama-nama Allah yang baik-baik tersebut ya mustalzimun, maka semuanya akan melebur dalam nama Allah Jalla wa Ala ini. Ya, dalun 'alaiha bil ijmal. Semuanya akan menunjukkan nama Allah ini. Ya, secara umum. Wal asmaul husna tafsilun wa tabyinun. Adapun rinciannya Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malik, Qudus, semuanya adalah penjelas, perinci li sifatil ilahiyah, menunjukkan sifat Tuhan yang hanya Dia berhak diibadati. Semuanya. Ar-Razik, Dialah pemberi rezeki. Kalau begitu pemberi rezeki inilah yang berhak diibadati. Al-Mudabbir, Dialah yang mengatur alam semesta. Berarti hanya pengatur alam semesta ini yang berhak diibadati. Al-Qawiyyu Al-Jabbar, Tuhan yang Maha Kuat, Tuhan yang Maha Perkasa. Berarti yang seperti inilah yang berhak diibadati. Semua nama-nama Allah lainnya. Ya, Ar-Rahmanur Rahim, Pengasih Penyayang, berarti hanya Dia yang berhak diibadati. Begitulah seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allati hiya min sifatil jalal wal kamal azamah. Ya, maka nama Allah Subhanahu wa taala ini, seluruh nama-nama merujuk kepadanya, penjelas ya sifat Allah sebagai Tuhan yang berhak diibadati. Ya, allati hiya min sifatil jalal, yang mana Dia adalah merupakan sifat kemuliaan, wal kamal, kesempurnaan, wal azamah, keagungan. Fa huwal ismul ladzi marji'u sa'iri asma'illahil husna ilaih. Maka karena itulah Allah adalah merupakan nama yang merujuk kepadanya semua nama-nama Allah lain. Wa madaru ma'aniha alaih, dan semua makna daripada nama-nama yang terdapat dalam asal husna kembali kepada Allah sebagai Tuhan yang berhak diibadati semata. Subhanallah. Al-Khaliqul Bari, contohnya, Dialah Tuhan Al-Khaliq, pencipta. Al-Bari, Al-Bari artinya adalah yang membentuk. Bari, ya, bagaimana Allah membentuk setiap makhluk sesuai dengan ya ketentuannya yang sesuai dan layak bagi makhluk tersebut. Setiap makhluk sesuai ya dengan apa yang Allah SWT inginkan, kehendaki, dan menjadi indah dan bagus semuanya. Dari nama Al-Bari ini berarti hanya Dialah semata yang berhak diibadati. Dialah bentuk tubuh kita yang sempurna ini. Mata kita yang sempurna diletakkan Allah SWT. Kalaulah mata ini diletakkan di lain daripada lain daripada tempat ini, maka tak sempurna. Bagaimana jika mata kita satu di sini, satu di belakang? Tak sempurna. Ya, Dia yang membentuk kita dalam janin ibu, ya, dalam bentuk janin dalam rahim ibu kita. Al-Bari, Al-Musawwir. Ya, kemudian Allah SWT gambar bagaimana kita. Ya. Dan sempurnakan penciptaannya. Semua nama-nama ini kembali kepada Allah. Kalau andai kata hanya Dialah yang membentuk, menggambar, ya, melukis makhluk, maka hanya Dia pula lah Tuhan yang berhak diibadati. Dan kata-kata Tuhan yang berhak diibadati tersandung, yakni terkandung dalam namanya Allah. Nah, ini kekhususan kedua yang tak dimiliki semua nama-nama lainnya. Nah, wa min khasa'isihi annahu la yaskutu anhu al-alif wal lam fi halin nida fayuqal ya Allah fasara al-alif wal lam fihi kal juz'il asasi fil ismi wa amma sairul asma'il husna idza dakhala 'alaiha an-nida asqata anha al-alif wal lam fala yuqal ya ar-rahman ya ar-rahim ya al-khaliq wa inna ma yuqal ya rahman ya rahim ya khaliq. Kekhususan ketiga, wa min khasa'isi annahu la yasqut anhu al-alif wal lam fi halin nida. Ketika kita menyuruh Allah, tetap kita katakan ya Allah, ngikut padanya alif dan lam. Padahal kaidah dalam bahasa Arab, jika ada yang dimulai dengan alif dan lam dalam bentuk nama, tak boleh kita seru
langsung. Contohnya ar-rajulu, enggak boleh kita katakan ya ar-rajulu, salah. Harus diselipkan di tengah-tengahnya kata-kata ya ayyuha, ya ayyuhar rajulu. Atau kita hilangkan alifnya, alif dan lamnya, kita katakan ya rajulu. Ya, maka semua nama Allah Subhanahu wa taala itu hanya nama Allah sajalah yang tatkala kita menyerunya kita boleh mengatakan ya Allah. Yang lainnya tak bisa. Enggak boleh ya Ar-Rahman, enggak boleh dalam bahasa Arab. Hilangkan alif dan lamnya, katakan ya Rahman. Hilangkan alif lamnya, katakan ya Karim. Tapi Allah tetap melekat padanya. Ya, wa min khasaisihi annahu la yasqut anhu al-alif wal lam fi halin nida'. Dalam memanggil kita, menyuruh Allah dengan kata-kata Allah, tidaklah gugur padanya kata-kata alif dan lam ya Allah. Fasara al-alif wal lam fihi kal juz'il asasi fil ism. Seolah-olah alif dan lam bagian daripada nama tersebut. Padahal dalam bahasa Arab alif dan lam itu disandangkan kepada satu nama untuk ta'rif, mengenalkan. Masjid, al-masjid, ya, untuk mengenalkan. Rajul, ar-rajul, ya. Tapi adapun Allah menyatu dengannya alif dan lam karena asal daripada kata Allah adalah ilah, ilahun. Kemudian karena banyak diulang-ulang, Tuhan yang dikenal ini disandangkan pada alif lam, jadilah dia Allah. Wa amma sairul asma'il husna, adapun semua nama-nama yang lain, idza dakhala 'alaiha nida, jika kita sandangkan kepadanya huruf nida ya untuk menyeru, ya, asqatu anhal alif wal lam, maka wajib digugurkan alif dan lam. Fala yuqalu ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, ya Al-Khaliq, tak boleh. Jangan dikatakan ya Allah, ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim. Afwan, jangan dikatakan ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, ya Al-Khaliq. Wa inna ma yuqal, tapi hilangkan alif lamnya, gugurkan dia, katakan ya Rahman, ya Rahim, ya Khaliq. Ini kekhususannya. Semua nama-nama Allah terkira kita menyerunya, hilangkan alif dan lamnya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Raziq. Kecuali Allah tetap nempel alif dan lamnya. Ya Allah. Naam. Ini kekhususan keberapa? 3. ومن خصائصه أنه الاسم الذي اقترنت به عامة الأذكار المأثورة فالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والحوقلة والحسبلة والاسترجاع والبسملة وغيرها من الأذكار المقترنة بهذا الاسم غير منفكة به عنه. فإذا كبر المسلم ذكر هذا الاسم وإذا حمد ذكره وإذا هلل ذكره وهكذا في عامة الأذكار. ومن خصائصه, dan di antara kekhususan yang keempat, annahul ismul ladzi qaranat bihi 'amatul adhkar al-ma'thurah, bahwasanya nama ini adalah nama yang melekat dalam sebagian besar zikir-zikir kita dalam muji Allah Subhanahu wa taala yang ada panduannya daripada sunnah Rasulullah. Fatahlilu, contohnya tahlil. Apa tahlil? La ilaha illallah. Di sana ada nempel nama Allah. Fatahlil, tahlil adalah ucapan la ilaha illallah. Wat takbir, ucapan Allahu akbar. Di sana menempel juga kata-kata Allah. Wat tahmid, pujian, kita katakan alhamdulillah, nama Allah juga kita sebutkan di sana. Wat tasbih, itu ucapan apa? Subhanallah, di sana juga ada nama Allah. Wal hauqalah, la haula wala quwata illa billah, di sana juga ada nama Allah. Wal hasbalah, hasbunallah, ya. Wal istirja', inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ini istirja' maknanya. Wal basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ya. Wa ghairuha minal adhkari muqtarinatun bihadzal ismi, dan lain-lain lagi, semuanya akan menggandeng nama Allah padanya. Ghairu munfakkatin an tak akan lepas daripadanya. Fa idza kabbara al-muslim, tatkala kita bertakbir, kita mengatakan Allahu akbar. Allah yang kita dahulukan, Allahu akbar. Jika disebutkan takbir, seketika kita akan mengatakan apa? Allahu akbar. Tak pernah kita katakan takbir Ar-Rahmanu akbar, tak ada. Pasti Allahu akbar. Ya. Wa idza hallala
Wa idza hamida dzakarahu, jika seorang memuji Allah dia akan mengucapkan kata-kata alhamdulillah, tersebutlah pada nama Allah. Wa idza halala dzakarahu, jika dia bertahlil pasti nama Allah juga yang disebut, la ilaha illallah. Wa hakadza fi amatil adhkar, begitu jugalah dalam seluruh nama-nama seluruh zikir-zikir lainnya atau kebanyakan daripada zikir-zikir lainnya. Naam. Wa min khasaisihi annahu aktsaru asma'illahil husna wurudan fil Qur'anil Karim. Faqad warada hadzal ism fil Qur'ani aktsaru min 2200 marrah. Wa hadha ma lam yaqa' lismin akhar. Wa qad iftataha Allahu jalla wa ala bihi 33 ayah. Wa min khasaisihi, kekhususan yang keenam, annahu aktsaru asma'illahil husna wurudan fil Qur'anil Karim. Dialah nama yang paling banyak disebutkan dalam Quran dari seluruh nama-nama Allah. Nama Allah itu banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Fattah, banyak, Al-Khabir, tapi yang paling banyak tersebut adalah lafaz Allah. Paling banyak dalam Quran. Faqad warada hadzal ismu fil Qur'ani aktsara min 2200 marrah. Disebutkan kata-kata Allah dalam Al-Quran lebih daripada 2100-an. 2100 lebih nama-nama nama Allah tersebut diulang-ulang dalam Al-Qur'anul Karim. Wa hadza ma lam yaqa' lismin akhar. Maka jumlah begini banyak 2000 lebih ini tak ada nama-nama lain sepertinya. Wa qad iftataha Allah jalla wa ala bihi 33 ayatan. Bahkan Allah mulaikan di Quran ada iftataha Allah jalla wa ala bihi 33 ayatan. Ada 33 ayat dalam Al-Quran dimulai dengan kata-kata Allah. Cukup sampai di sini, insyaallah. Kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Jadi belum kelar nama Allah ini. Insyaallah semoga Allah mudahkan kita untuk melanjutkannya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.